Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran bab 1 tentang memahami Al-Quran. Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ya, pada bab pertama ini pembelajaran pendidikan agama Islam buat anak-anakku kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI. Minggu lalu ya di vlog juga masih ada, masih bisa diikuti. Kita sama-sama mempelajari cara membaca secara tartil ya. Insya Allah sudah dibimbing berkali-kali secara takrir, termudah, berhentinya di mana, mengambil nafasnya bagaimana, kemudian dilatih juga pada minggu lalu itu di mana bacaan panjangnya ya, sehingga tahu tidak membaca lurus datar saja, karena bacaan Al-Quran itu memiliki seni ya, mukjizat namanya ya. Jadi memiliki keindahan dalam lantunannya melalui panjang pendek bacaannya. Minggu lalu pun sudah Bapak sebutkan bahwa kalau kita berbicara panjang pendek, maka kita berbicara hukum tajwid yang namanya mad, hukum baca mad pada Al-Quran ya. Baik, sebelum kita masuk ke bagian kedua pada bab 1 ini, agar berkah, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi Muhammad untuk kita semuanya insyaallah. Amin. Bagian kedua, ayo sama-sama kita memahami tajwid tentang hukum bacaan mad pada kedua surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra 26 sampai 27. Nah, sebelum kita mengetahui memahami hukum bacaannya, kita baca dulu pengertiannya. Perhatikan kursor Bapak berikut. Pengertian bacaan mad ya. Mad secara harfiah berarti panjang ya. Secara bahasa maksudnya adalah panjang. Secara istilah berarti memanjangkan bacaan huruf hijaiyah apabila bertemu dengan huruf-huruf mad. Ya, apabila huruf hijaiyah Bapak yakin kalian sudah hafal ya, orang tua pasti sudah mengajarkan di rumah huruf alif sampai dengan huruf ya ya. Jadi tidak akan mengenalkan huruf hijaiyah kembali. Jadi kalau ada huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an ya bertemu dengan salah satu huruf mad ya, maka dibacanya panjang. Kemudian yang kedua, yang B, jenis bacaan mad. Jenis bacaan mad. Kita lanjutkan ya. Hukum bacaan mad ada dua, hanya dua saja ya, only two. Yang pertama yaitu mad tabi'i ya, mad tabi'i dalam bahasa Arab atau mad asli dalam bahasa Indonesia disebutnya. Disebut mad tabi'i atau mad asli, itu yang pertama. Yang kedua adalah mad far'i dalam bahasa Arab, far'un ya, far'i yang artinya adalah mad cabang. Di sini tertulis cabang-cabang mad. Jadi ada dua, sekali lagi, ada mad tabi'i, mad asli, yang kedua ada mad far'i atau mad cabang ya. Pak, maksudnya cabang itu apa? Sesungguhnya mad cabang itu adalah berasal dari mad tabi'i. Ya, jadi dikembangkan kembali ya. Atau mad far'i itu pengembangan dari mad tabi'i yang pertama. Baik ya. Ananda sekalian, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama mad tabi'i atau mad asli. Nah, ingat, fokus materi kita tentang mad ini adalah hanya pada mad yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Mari kita lanjutkan. Satu, mad tabi'i atau mad asli, yaitu makna mad tabi'i adalah mad alami atau mad biasa tadi ya, seperti penjelasannya di awal.
Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat, 2 ketukan. Atau ya dengan istilah 1 alif. Ya, 2 harokat, 2 ketukan, atau 1 alif. Kemudian hukum membaca mad tabi'i terjadi dengan kondisi sebagai berikut. Nah, mohon diperhatikan ini ya, mohon diperhatikan. 1. Apabila huruf hijaiyah apapun A sampai Ya berharokat fathah, harokat fathah adalah harokat yang ada di atas huruf hijaiyah, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah alif atau bertemu dengan huruf alif yang sukun, ya, huruf alif atau tanda fathah berdiri. Jadi huruf hijaiyah apapun setelahnya ada huruf alif yang sukun atau yang kosong, ya, tidak ada harokatnya, atau huruf hijaiyah yang setelahnya atau tanda bacanya ada alif yang panjang, ya, alif yang panjang. Nanti kita lihat di contohnya. Maka itu disebut dengan mad tabi'i. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah huruf ya, ya, ya apa? Ya sukun. Tidak berharokat atau ya sukun, ya. Mohon maaf, ya sukun, bukan tidak berharokat. Ya sukun. Kemudian yang ketiga, huruf hijaiyah berharokat dhamma, alif sampai ya berharokat dhamma dan bertemu setelahnya dengan huruf waw sukun di akhirnya. Nah, berikut terdapat contoh mad tabi'i biar lebih paham dari A, B, C yang sudah dijelaskan barusan. Berikut contohnya ya dari mad tabi'i. Kemudian nanti bisa diikuti di bagian bawahnya untuk mencari kembali mad tabi'i lainnya yang ada pada surat Al-Furqan dan Al-Isra yang kita bahas. Nah, perhatikan ini ya pada halaman selanjutnya. Jadi huruf mad tabi'i kembali ada 3. Alif seperti ini. Insya Allah kalian sudah mengenal huruf alif. Kemudian huruf waw seperti ini. Kalian pun sudah mengenal. Dan huruf ya seperti ini ya. Jadi Bapak tidak mengenalkan huruf kembali karena Bapak yakin kedua orang tua kalian sudah mengajarkan dan mengenalkan huruf hijaiyah dan kalian pun sudah lancar membaca Al-Qur'an. Baik, contoh ya. Huruf hijaiyah bertemu alif. Nah, ini mad tabi'i. Khatobahum. Kho huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu alif. Nah, ini disebutnya mad tabi'i. Fathah ketemu alif. Lihat alifnya sesuai dengan kaidahnya. Tidak ada harokatnya sama sekali atau alifnya kosong seperti ini ya. Kemudian waw. Al-jahiluna. Nah, ini huruf waw tadi ya seperti pembahasan waw mati. Ada huruf hijaiyah sebelumnya berharokat dhamma. Dhamma ketemu dengan waw mati di sini. Luna ya. Kemudian huruf hijaiyah bertemu dengan ya mati. Tabdzira. Ini za kasroh, zi ketemu ya mati, zira. Dari ketiga-tiganya dibaca 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Contoh, khatobahum. Begitu ya. Al-jahiluna. Kemudian terakhir tabdzira. Oke, ada pertanyaan ya. Pak, kalau huruf ja ini termasuk mad tabi'i tidak? Jahiluna. Ya. Jahiluna. Ja ya. Tadi di kaidah yang A yang di atas, apabila huruf hijaiyah berharokat fathah ketemu alif atau ada huruf hijaiyah ya, harokat fathahnya berdiri nih seperti ini, garis di atas kayak angka 1 ya. Set ja itu pun termasuk mad tabi'i, tapi nanti masuk kaidahnya kepada mad badal. Selanjutnya seperti itu akan dijelaskan pada pengertian mad selanjutnya. Nah, itu adalah pertama pembahasan kita mengenalkan kepada ananda sekalian tentang mad tabi'i yang ada pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Silakan di buku tulis ya buat tabel seperti ini. Ini contohnya, ini contohnya khatobahum. Kembali lihat kepada ayat, ditulis 1, 2, 3 ke bawah ya. Cari lagi mana yang mad tabi'i
yang huruf hijaiyah fathah bertemu alif silakan ditulis. Kalau ada 2, 2, kalau ada 3, 3. Kalau ada 1 ya 1 saja ya. Sesuai dengan ada berapa jumlahnya di dalam di dalam ayat tersebut. Kemudian waw jahilun silakan isi 1 2 3. Kemudian yang bertemu dengan ya mati sebelumnya huruf hijaiyahnya berharokat kasroh silakan diisi 1 2 3. Pak cuman ada 2, cuman ada 3 ya isi saja semampu kalian nanti akan kita koreksi bersama. Baik selanjutnya ya ada yang disebut dengan mad far'i tadi mad yang kedua ya atau mad cabang. Lihat pengertiannya ya. Mad far'i adalah mad cabang yang merupakan pengembangan. Nah, perhatikan itu pengembangan dari mad tabi'i. Sudah Bapak sampaikan tadi di awal. Mad tabi'i pengembangannya adalah mad far'i nantinya. Ada banyak mad far'i ya, ada 14 macam. Jadi tugasnya adalah silakan buka di internet browsing macam-macam hukum baca mad dalam Al-Qur'an, ntar ada 14 tuh ya. Nah, silakan disimpan dulu untuk dipelajari ya di kemudian hari pada bab-bab selanjutnya. Tapi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah hanya mad yang ada pada Quran surat Al-Furqan 63 dan Quran surat Al-Isra 26 sampai 27. Nah, mad far'i yang ada pada kedua ayat tersebut ya, kedua surat tersebut adalah mad iwad ya. Yang pertama mad iwad ya. Kita lihat pengertiannya. Hukum bacaan yang disebut dengan mad iwad adalah apabila perhatikan ya, fathah tanwin ini seperti ini. Jadi ada huruf fathah 2 double. Harokat fathahnya double itu disebutnya tanwin ya, tanwin. Pada huruf akhir kata yang diwakofkan atau dihentikan ya. Ada bacaan kita mau menghentikannya itu pada huruf terakhirnya harokatnya fathah tanwin atau 2 ya, fathatain ya, fathatain ya atau 2. Maka bagaimana cara membacanya? Lihat ya. Cara membaca mad iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Oh, sama berarti dengan mad tabi'i, mad asli ya. 2 harokat atau 2 ketukan. Kenapa? Karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi. Ya, contoh biar lebih paham, perhatikan. Pada kata afwajan. Perhatikan huruf ja fathah 2 ini. Kalau dibaca afwajan ya, afwajan. Jan ya. Karena 2 fathah dibacanya jan ya. Huruf terakhirnya dibacanya jan. Huruf ja fathah 2 jan dibacanya. Tapi karena diwakafkan, karena diberhentikan ya, maka menjadi dibaca afwaja. Paham sampai di sini ya? Tertulisnya afwajan, dibacanya hanya 1 fathahnya, tapi 2 harokat panjangnya diganti ya. Afwaja. Afwajan berhenti, tidak ada panjangnya afwajan ya. Kalau dibaca langsung afwajan, tapi karena kita mau waqaf, mau berhenti, maka fathatain berubah jadi 1 fathah saja dan dibaca 2 harokat. Jadi afwaja. Cukup ya. Kemudian berikut terdapat contoh-contoh mad iwad ya. Pada bagian yang kosong juga seperti biasa yang diperintahkan di atas, kalian dapat mengisi dengan contoh-contoh mad iwad sebanyak-banyaknya dan sebutkan nama ayat yang mengandung mad iwad tersebut. Baik, kita lihat tabelnya. Nah, kalau di sini contohnya yang ada pada surat Al-Furqan ayat 25, mohon maaf ya tadi salah berarti. Bukan surat Al-Furqan ayat 63, mohon maaf, surat ke-25. Dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang Al-Furqan ada pada kalimat salaman ya, salaman. Kalau dibaca lanjut salaman, tapi kalau diberhentikan diwakafkan jadinya salama. Maknya 1 fathah dan dibacanya 2 harokat. Kemudian pada surat Al-Isra ada pada kata tabdziron. Ini akhir ayat loh ini, ya. Diberhentikan wakaf atau di akhir ayat wakaf ya, atau di akhir ayat. Tabdziron, ya, tabdziron, ya. Karena dia wakaf berhenti, maka dibacanya 2 harokat dan 1 fathah. Tabdziro.
ron jadi ro, man jadi ma, ya. Nah, seperti itulah mad iwad. Nah, nanti bisa cari contoh yang lain seperti apa arahan tadi di buku tadi ya. Cari di mushaf di Quran ayat-ayat yang serupa di akhir ayatnya seperti ini harusnya 2 fathah tapi diberhentikan jadi 1 fathah cara bacanya. Nanti akan dikoreksi ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua membahas tentang mad far'i pada surat Al-Furqan dan surat Al-Isra yang kita bahas pada pertemuan ini ya, yaitu mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Nah, bagaimana mad jaiz munfasil itu kita akan bahas. Baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mad tabi'i sudah dipahami ya secara teori dan mencari contohnya dalam tabel yang sudah sesuai dengan yang diarahkan tadi. Mad iwad pun seperti itu, bagian dari mad far'inya. Kemudian mad far'i yang kedua yaitu mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil ini karena mad jaiz munfasil ada pada Al-Qur'an ya, dalam pembahasan kita surat Al-Isra ayat 27 dan nanti ada contohnya pada surat yang lainnya. Mad jaiz munfasil. Kita baca, kita lihat pengertiannya ya. Hukum bacaan yang disebut dengan mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i, ya pasti kan karena pengembangan ya. Apabila ada mad tabi'i bertemu ya, atau berhadapan dengan hamzah. Hamzah. Ini huruf hamzah. Ya. Terbuka gitu. Kayak kepalanya huruf ain ke atas menganga. Bertemu dengan hamzah seperti ini atau bertemu dengan alif. Nah, ini. Bapak sekali lagi tidak mengenalkan huruf hijaiyah karena yakin kalian sudah hafal huruf hijaiyah. Jadi apabila bertemu ada mad tabi'i ya, mad tabi'i yang tadi ya, fathah ketemu alif, dhammah ketemu waw mati, lalu kasroh ketemu ya mati yang awal ya. Apabila setelah itu ada mad tabi'i yang berhadapan dengan huruf hamzah atau alif ya. Lanjutkan, tidak dalam satu kalimat atau berbeda kata. Ya, nanti kita pahami dalam contohnya. Maka cara membaca mad jaiz munfasil itu 2 sampai 5 harokat ya, atau 2 sampai 5 ketukan. Ya, lebih panjang kan Bapak bilang juga waktu di awal kanu ya. Kanu, maka dibacanya boleh 2 ya, 2 sampai 2 harokat, 2 sampai 5 harokat atau 2 sampai 5 ketukan. Contohnya bagaimana? Tadi sudah disebutkan kembali, buka surat Al-Isra ayat 27 pada kalimat ini. Kanu lebih panjang dari mad tabi'i ya. Dan ya perhatikan di sini, mad tabi'inya yang mana? Nah, biar paham ya. Mad tabi'inya itu ini ada huruf nun dhammah ya, perhatikan kita jabarkan satu persatu. Ada nih mad tabi'inya nun dhammah bertemu waw mati. Dhammah bertemu dengan waw mati. Itu mad tabi'i ya. Tapi karena mad tabi'i ini ya, mad tabi'i ini bertemu alif setelahnya dalam beda kata ya, beda kalimat ya, beda kata di sini kanu satu kata ya. Kemudian alifnya di sini juga setelahnya juga satu kata yang berbeda, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Atau ya sebagaimana di pertemuan pertama sudah Bapak sampaikan, apabila menemukan ayat Al-Qur'an dan di atasnya ada alis seperti ini, set yang bengkok seperti alis kita, seret gitu ya. Ketika ada alis, maka lihatlah di bawahnya. Oh, ada mad tabi'i di sini ya. Oh, mad tabi'i. Mad tabi'inya bertemu dengan apa? Oh, dengan alif atau dengan hamzah, beda kata. Nah, kalau sudah beda kata, maka tembak aja langsung. Itu mad jaiz munfasil ya. Contoh lagi, alladzi anzala. Nah, kita tidak membahas yang lain, kita perhatikan madnya. Ada alis nggak di sana? Oh ada Pak, ini di atas ya, nih ada alisnya nih. Alladzi, oke ada alis. Ketika melihat ada alis seperti ini, lihat di bawahnya. Oh iya benar, ini za-nya kasroh. Kalau kasroh, mad tabi'i itu bertemu dengan ya mati. Ya ini, zi ya, itu pasangannya ya. Fathah ketemu alif, jadi nggak boleh berbeda pasangan. Dhammah ketemu waw mati. Kasroh bertemu dengan
ya mati. Itu mad tabi'i, mad dasar, mad asli. Nah, ketika sudah menemukan oh ini mad tabi'i benar, kemudian ada alis, lihat setelahnya oh ada alif atau hamzah, beda kata. Ini kan beda kata ya. Nah, ini beda kata, maka tembak saja. Itu adalah mad jaiz munfasil. Nah, nanti kita akan membahas ada yang namanya mad wajib muttasil. Temannya mad jaiz munfasil ini, mad wajib muttasil ya. Dibacanya lebih panjang, dia 6 harokat. Ya, bertemu dengan alif dan hamzah juga, cuman bedanya kalau mad wajib ketemu alif sama hamzahnya dalam satu kata ya. Kalau mad jaiz munfasil ketemu alif dan hamzahnya dalam beda kata. Baik, mudah-mudahan ya materi tersebut bisa mudah dipahami ya. Dan di sini Bapak sedikit menjabarkan, ya sudah Bapak rangkumkan dari internet ya. Contoh-contohnya ibadun, ini mad tabi'i ya karena ada fathah ketemu alif. Ibadur Rahman ya, ada tambahan juga, ada idgham syamsiyah yang sudah dipelajari pada kelas 7 ya. Kemudian ada alif lam juga ya. Alladzina, ini zina, ini za kasroh ketemu ya. Yamshuna, ini sya dhammah ketemu waw. Lihat pasangannya mad tabi'inya. Alal ardi ya. Di sini juga ada hukum baca izhar qamariyah, kemudian ada alif lam juga. Nanti akan dibahas ya kalau bab yang lainnya. Kita fokus dulu kepada mad yang mana dibahas mad tabi'i dan mad far'inya mad iwad dan mad jaiz munfasil. Hauna, ini mad iwad ya. Kalau dibaca langsung hauna wa idza, jadi itu biguna ya. Tapi karena berhenti mengambil nafas haunan jadinya hauna. Ini mad iwad. Kenapa Pak? Karena diwakafkan, diberhentikan. Ini yang tadi khatabahum mad tabi'i, jahiluna mad tabi'i, qalu mad tabi'i, salama ini mad tabi'i, ma juga adalah mad tabi'i menjadi mad iwad ya. Kemudian yang berikutnya ya, ini akan Bapak share ini nanti ke grup ya agar bisa dibuka paper ini. Bapak juga mengambilnya dari internet. Kalau surat Al-Isra 26 dan ayat 27 ada wa ati za sama ya, kurba haqqahu itu mad semua. Miskina ya, sabil yang kemarin Bapak sebutkan ya. Mubadzirina kanu, ka-nya mad tabi'i mad asli, nu-nya ada alis di sini ya. Ikhwa wa-nya mad tabi'i, syaya ya-nya mad tabi'i, tin to kasrah bertemu ya. Ka juga sama wa kana. Syaitan to ketemu alif ya. Kemudian kafura fu ya. Fa dhammah ketemu waw. Kemudian ron jadi ro, itu mad iwad. Jadi anak-anak sekalian yang perlu diingat dasarnya saja dulu ya. Mad tabi'i ada 3. A, waw, ya. Atau disebut awi nantinya ya. Awi. Dan pasangannya tidak akan bertukar. Fathah ketemu alif, A ya. Kemudian wi, wa ya. Dhammah ketemu waw. Kemudian ya, kasroh ketemu ya. Nggak mungkin bertukaran pasangan. Kalau bertukaran berarti bukan hukum baca mad tabi'i. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan uji latihan pada soal-soal dan membuka Al-Quran, mencari secara spesifik pembagian dari mad tabi'i dan mad far'i yang mana kita bahas mad iwad dan mad jaiz, sehingga kalian benar-benar paham secara tuntas mengenai tajwid yang ada pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kita akhiri pertemuan pada pembahasan kedua ini, bab 1 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.